Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai teori dan konsep dasar sistem pembayaran dan sistem pembayaran di Indonesia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kebank Sentralan. Adapun sebelum ke pembahasannya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Fahri dengan NIM belakang 141, yang kedua Aisyah Zahra dengan NIM belakang 144, yang ketiga Faris dengan NIM belakang 159, Sandrina Maulidia dengan NIM belakang 175, yang kelima ada Erisa Firena Fasya dengan NIM belakang 176, Aldi Izul Haq dengan NIM belakang 177, dan yang ketujuh ada Sultan Ahmad Alif Safan dengan NIM belakang 179, Muhammad Nur Al-Firdaus dengan NIM belakang 182, dan yang kesembilan ada Muhammad Afla Syamil dengan NIM belakang 192, dan yang terakhir Bintang Ahvandiar dengan NIM belakang 195. Yuk simak ke pembahasannya. Apa itu sistem pembayaran? Pengertian sistem pembayaran adalah seperangkat ketentuan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan dalam aktivitas pemindahan uang untuk memenuhi kewajiban dari kegiatan ekonomi. Artinya, sistem pembayaran adalah konsep yang bukan hanya terkait tata cara atau metode pembayaran saja, melainkan juga melibatkan peraturan dan lembaga. Sederhananya, sistem pembayaran adalah sistem yang untuk memindahkan uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Hadirnya sistem pembayaran diiringi juga dengan munculnya konsep uang sebagai alat tukar dalam aktivitas jual beli barang dan jasa. Seiring berjalannya waktu, sistem pembayaran mengalami evolusi. Penyebab perubahan ini karena inovasi teknologi, perubahan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Prinsip sistem pembayaran. Tujuan dibuatnya sistem pembayaran adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menggunakannya. Demi bisa mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan 4 prinsip sistem pembayaran yang harus diterapkan oleh setiap lembaga penyelenggara di Indonesia, yaitu pertama, efisien. Tujuan prinsip efisien pada sistem pembayaran adalah mendorong lembaga pelaksana untuk bekerja secara efisien. Dengan demikian, masyarakat sebagai pengguna layanan bisa mendapatkan biaya yang terjangkau. Yang kedua, aman. Setiap sistem pembayaran memiliki resiko, dan lembaga penyelenggara harus bisa mengelola dan meminimalisirnya. Hal ini demi menjaga keamanan pengguna dan melakukan mitigasi demi mencegah berbagai macam resiko pada kredit, fraud, dan likuiditas. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Peran penyelenggara sistem pembayaran adalah menjaga dan melindungi konsumen. Bentuk penjagaan dimulai dari jumlah uang tunai yang beredar ataupun layaknya kondisi dana tersebut untuk diedarkan. Hal ini sering disebut dengan clean money policy. Yang keempat, kesetaraan akses. Bank Indonesia ingin mencegah terjadinya kegiatan praktik monopoli yang ada pada industri sistem pembayaran. Pasalnya, praktik monopoli hanya akan merugikan pihak pengguna sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran. 1. Regulator. Berwenang untuk mengatur kebijakan seluruh komponen sistem pembayaran. Ada 4 regulator keuangan di Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Penyelenggara. Indonesia memiliki beberapa lembaga penyelenggara yang menjalankan sistem pembayaran. Di antaranya adalah Bank Indonesia, PT Kustodian Central Efek Indonesia, dan penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu. Yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur yang ada pada sistem pembayaran adalah berupa sarana dan prasarana fisik ataupun berwujud. Peran dari infrastruktur adalah mendukung proses operasional payment system. Yang keempat adalah alat pembayaran. Ada berbagai alat pembayaran yang tersedia di Indonesia saat ini. Contohnya seperti uang tunai berbentuk logam atau kertas, serta uang elektronik dan digital. Yang kelima, pengguna. Sebuah sistem pembayaran pastinya hadir untuk membantu pengguna atau konsumen yang memanfaatkan layanan dari lembaga penyelenggara. Yang keenam, saluran pembayaran. Kewajiban lembaga yang menjalankan sistem pembayaran adalah memiliki saluran pembayaran untuk mengirimkan dana dari pihak satu ke pihak lainnya. Beberapa saluran pembayaran yang umum digunakan di Indonesia adalah mesin ATM, teller input, kartu debit dan kredit, internet banking, mobile banking, dan electronic data capturing atau IDC. Yang ketujuh, sistem transfer dana. Sistem pembayaran yang satu ini berupa sebuah sistem utuh berupa tata kerja dan peraturan yang membuat terjadinya pengiriman dana dari satu pihak ke pihak lainnya.
Jenis sistem pembayaran. Saat ini ada banyak sistem pembayaran yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Orang-orang tidak hanya bisa membeli suatu produk dengan uang tunai, tapi juga dengan e-money atau bahkan cryptocurrency. Setiap alat pembayaran tersebut dikelompokkan ke dalam dua jenis sistem pembayaran, yaitu tunai dan non-tunai. Berikut penjelasannya. 1. Sistem pembayaran tunai. Alat pembayaran yang paling krusial, umum dan telah lama digunakan masyarakat adalah uang tunai. Uang digunakan untuk melakukan hampir semua transaksi, mulai dari belanja di mall, makan di restoran, membayar parkir, hingga membeli barang mewah. Sistem pembayaran tunai berupa uang fisik terdiri dari uang kartal dan uang logam. Walaupun sering dipakai untuk transaksi konvensional, uang tunai memiliki kekurangan karena akan menyulitkan sebagian penjual ketika ingin memberikan kembalian uang tunai. Resiko keuangan lainnya ada pada sistem pembayaran tunai adalah banyak oknum tidak bertanggung jawab yang menipu atau memalsukan uang, serta aksi kriminal seperti pencurian. Yang kedua, sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai tidak memiliki wujud fisik, namun bisa berupa kartu atau aplikasi. Pembayaran non-tunai memiliki cara kerja yang lebih efisien dibandingkan dengan uang tunai, karena penggunaannya yang bersifat pribadi. Penggunaan yang ingin memakainya hanya perlu mengecek atau melakukan scanning pada sebuah barcode untuk melakukan pembayaran seperti e-money. Selain itu, masih ada banyak jenis alat pembayaran non-tunai seperti cek, giro, nota, debit dan kartu kredit, dan lainnya. Ada banyak manfaat dan keuntungan yang bisa diraih oleh pengguna dari sistem pembayaran non-tunai. Di antaranya adalah sifatnya yang praktis. Anda tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak dan beresiko kehilangan. Pasalnya, semua uang Anda telah tersimpan di dalam aplikasi atau kartu elektronik. Contoh sistem pembayaran. 1. Kartu debit dan kredit. Alat transaksi non-tunai yang berasal dari bank. Sistem pembayaran pada kartu kredit adalah utang, sedangkan kartu debit menggunakan saldo pemilik rekening. 2. Giro, yaitu surat berisi perintah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya, baik itu milik sendiri ataupun nasabah lain. Yang ketiga, cek, yaitu surat perintah dari nasabah kepada pihak bank untuk mencairkan uang dari saldo miliknya atas nama nasabah yang bersangkutan. Yang kelima, ada nota debit dan kredit, yaitu surat yang digunakan melalui clearing. Nota debit yang digunakan untuk menagih dana nasabah dari bank lain, sedangkan nota kredit untuk mengirimkan dana ke nasabah di bank lain. Yang keenam, ada e-money dan e-wallet, yaitu uang elektronik yang mengandalkan teknologi internet dan aplikasi untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, wesel pos, yaitu surat untuk mengirim uang melakukan kegiatan transaksi ke luar negeri. Yang terakhir ada cryptocurrency, yaitu aset digital yang berperan sebagai alat tukar biasanya dalam jumlah besar. Tujuan penggunaannya untuk menjaga transaksi keuangan tetap aman, mengelola proses pembuatan unit tambahan, dan melakukan verifikasi transfer aset. Definisi sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas dan mekanisme operasional yang digunakan untuk mengirim, meratifikasi dan menerima pembayaran serta memenuhi kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antara individu, bank dan institusi lainnya baik domestik maupun lintas batas antar negara. Tujuan sistem pembayaran, yaitu tujuan umum dari sistem pembayaran adalah memungkinkan orang untuk memindahkan akun dari satu bank ke bank lainnya. Komponen dari sistem pembayaran bisa kita lihat dari gambar berikut. Mengapa sistem pembayaran penting? Sistem pembayaran menjadi penting karena volume dan nilai transaksi yang semakin besar, resiko transaksi yang semakin besar, kompleksitas dari transaksi, serta perkembangan teknologi. Adapun peran dari sistem pembayaran dalam perekonomian. Secara umum, sistem pembayaran memiliki 3 peranan dalam perekonomian, yaitu 1. Stabilitas keuangan, di mana gangguan pada sistem pembayaran akan menyebabkan keterlambatan atau kegagalan kewajiban pembayaran yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap likuiditas dan stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Kedua, instrumen
kebijakan moneter. Dengan sistem pembayaran yang lancar, kebijakan moneter dapat mempengaruhi likuiditas ekonomi, sehingga proses transmisi kebijakan moneter dari sistem perbankan ke sektor real dapat berjalan lancar. Yang ketiga, efisiensi ekonomi. Keterlambatan dan ketidakakuratan dalam pembayaran akan mengganggu perencanaan keuangan bisnis dan pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan produktivitas ekonomi. Elemen penting dalam sistem pembayaran. Terdapat 3 elemen utama dalam sistem pembayaran, yaitu 1. Otorisasi pelaksanaan pembayaran. Pembayaran memberikan otoritas kepada bank di mana uangnya berada untuk melakukan transfer atau pembayaran. Kedua, pertukaran perintah bayar antar bank terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Hal ini sering disebut dengan clearing. Yang ketiga, settlement atau penyelesaian transaksi antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Bank pembayaran harus mengkompensasi bank penerima secara bilateral atau melalui rekening yang dimiliki oleh bank-bank tersebut pada lembaga penyelenggara clearing, biasanya bank sentral suatu negara. Lembaga dalam sistem pembayaran. Lembaga-lembaga yang terkait dengan sistem pembayaran antara lain 1. Lembaga yang menyelenggarakan sistem pembayaran. Umumnya adalah bank sentral masing-masing negara atau lembaga independen, milik pemerintah atau swasta, yang diberi kewenangan untuk pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pembayaran. Kedua, lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, yaitu bank sentral masing-masing negara. Selanjutnya, lembaga yang memberikan jasa pelayanan pembayaran, yaitu lembaga dan bank keuangan non-bank. Selanjutnya, lembaga pendukung sistem pembayaran, yaitu penyelesaian masalah yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran atau disputes dan compliance. Biasanya ditunjukkan suatu lembaga arbitrase. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar sistem pembayaran. Menurut The Committee on Payment and Settlement System, terdapat 10 prinsip dasar dalam sistem pembayaran. 1. Sistem pembayaran harus memiliki landasan hukum yang kuat. 2. Sistem pembayaran harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami resiko keuangan yang mungkin akan dihadapi. 3. Sistem ini harus memiliki prosedur yang jelas untuk manajemen resiko kredit dan resiko likuiditas. Yang keempat, sistem ini harus menjamin agar settlement dapat dilakukan pada hari yang sama, minimal pada hari akhir. Yang kelima, untuk sistem yang memiliki multilateral netting, minimal sistem ini harus mampu memastikan penyelesaian settlement harian yang cepat pada saat peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk satu settlement terbesar. Yang keenam, aset yang digunakan untuk settlement sebaiknya berada di bank sentral atau claim on the central bank. Dalam hal aset, berada di luar bank sentral yang digunakan, maka aset tersebut harus tidak memiliki atau kecil resiko kredit dan risiko likuiditas. Yang ketujuh, sistem ini harus menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan operasional yang tinggi, dan harus memiliki penanganan darurat untuk penyelesaian pemrosesan harian yang cepat. 8. Sistem ini harus menyediakan alat untuk melakukan pembayaran yang praktis, untuk pemakaiannya dan efisien untuk perekonomian. Yang ke-9, sistem ini harus memiliki tujuan dan kriteria yang transparan untuk peserta yang memungkinkan akses yang adil dan transparan. Dan prinsip yang terakhir adalah pengaturan governance arrangement dari sistem ini harus efektif, akuntabel, dan transparan. Selanjutnya adalah risiko-risiko dalam sistem pembayaran. Terdapat 3 risiko dalam sistem pembayaran menurut Shepard pada tahun 1996, yaitu 1. Resiko kredit. Resiko ini timbul dari nasabah yang ingin melakukan transaksi pembayaran. Resiko ini ada 2, yaitu 1. Resiko karena dana yang dimiliki oleh nasabah tidak cukup. Yang kedua, resiko yang timbul karena alat pembayaran yang digunakan oleh nasabah ditolak. Kedua, resiko penyelenggara settlement atau yang bukan bank sentral. Resiko yang timbul karena kegagalan sistem pembayaran. 3. Resiko settlement. Resiko yang timbul karena keterlambatan settlement antar bank-bank yang terlibat dalam suatu transaksi. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1. Keterlambatan penyampaian instruksi pembayaran dari bank pengirim ke bank penerima, dan
keterlambatan penyelenggaraan. Kedua, ada resiko dalam sistem pembayaran yang dibagi menjadi 5 menurut CPSS BIS tahun 1996, yaitu 1. Resiko kredit, di mana resiko muncul ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau di masa depan. 2. Resiko likuiditas. Resiko ini muncul ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, meskipun mungkin di masa depan. Ketiga, resiko operasional. Resiko yang ditimbulkan oleh faktor operasional, seperti kesalahan fungsi teknis atau operasional, yang dapat menyebabkan atau memperburuk resiko kredit dan resiko likuiditas. Keempat, resiko hukum, di mana kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum dapat menyebabkan atau memperburuk resiko kredit dan resiko likuiditas. Yang kelima, resiko sistemik, di mana ketidakmampuan suatu peserta untuk memenuhi kewajibannya, atau gangguan dalam sistem menyebabkan ketidakmampuan peserta lain untuk memenuhi kewajiban mereka yang jatuh tempo. Lebih lanjut, kegagalan pembayaran ini dapat menyebar luas sehingga pada akhirnya dapat membahayakan sistem atau pasar keuangan. Adapun karakteristik instrumen dalam sistem pembayaran. Secara umum, terdapat 3 instrumen dalam sistem pembayaran menurut Shepard tahun 1996. 1. Bentuk fisik yang dibagi menjadi 3. 1. Warkat atau dokumen, contohnya cek, bilet giro, nota debit, dan nota kredit. 2. Kartu, contohnya kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan smart card. 3. Tanpa fisik, contohnya internet atau telepon. 2. Sistem pengamanan, untuk memastikan bahwa instruksi diberikan oleh yang berhak atau pemilik rekening dan bukan merupakan pemalsuan. Bentuk pengamanan sangat tergantung pada bentuk fisik. 3. Basis pembayaran. Terdapat 2 jenis. 1. Debit based, yaitu penyampaian instruksi pembayaran dari pembayar ke penerima dana. 2. Credit based, dimulai dengan penyimpanan instruksi pembayaran dari pembayar ke bank pembayar yang selanjutnya disimpan ke bank penerima. Proses penyelesaian pembayaran. Proses penyelesaian pembayaran. Proses penyelesaian pembayaran dapat dilakukan dengan cara 1. Hubungan bilateral vs multilateral, di mana hubungan bilateral artinya setiap bank mempunyai hubungan koresponden dengan bank lain tanpa melalui pihak ketiga, di mana setiap bank memiliki rekening di bank korespondennya. Hubungan multilateral artinya hubungan koresponden antar bank dilakukan melalui pihak ketiga atau agen settlement. 3. Settlement gross vs net, di mana settlement gross artinya setiap instruksi pembayaran dikirim dari bank pembayar ke bank sentral dan secara individu diselesaikan pada rekening bank pembayar dan bank penerima, sehingga akan terdapat pembukuan debit dan pembukuan kredit untuk setiap instruksi pembayaran yang diselesaikan. Sedangkan settlement net artinya bank tidak menyelesaikan instruksi pembayaran secara individu, seperti pada settlement gross. Melainkan, bank mengumpulkan semua tagihan dan kewajiban dalam periode tertentu yang kemudian dibuatkan posisi final sebelum proses settlement. 4. Real-time gross settlement, proses penyelesaian akhir transaksi settlement, pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real-time. 5. Clearing, di mana sistem penyelesaiannya transaksi berbasis deferred net multilateral. Settlement sistem pembayaran bernilai kecil pada umumnya menggunakan sistem clearing. 4. Selanjutnya, peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Keterlibatan atau peran bank sentral dalam sistem pembayaran secara umum meliputi 4 hal, yaitu 1. Pemakaian sistem pembayaran. Bank sentral mempunyai transaksi yang harus dilaksanakan seperti settlement dari operasi pasar terbuka, transaksi devisa, pembayaran tagihan, gaji, pensiun, dan sebagainya. 2. Anggota sistem pembayaran, di mana bank sentral perlu membayar dan menerima pembayaran atas nama nasabahnya sendiri, seperti pemerintah dan lembaga keuangan internasional. 3. Penyedia sistem pembayaran, di mana bank sentral menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan sistem pembayaran. 4. Perlindungan kepentingan umum. Di sini, bank sentral sebagai regulator, pengawas anggota sistem pembayaran atau pengawas perbankan, di mana administrasi dan perencanaan dan arbitrase dalam hal terjadi perselisihan. Contoh dari penerapan sistem pembayaran di beberapa negara.
Contohnya, negara Indonesia, Italia, Malaysia, Meksiko, dan Sri Lanka. Keterlibatan dalam sistem pembayarannya itu secara full dan hubungan dengan sistem pembayaran di Indonesia yaitu operator, regulator, dan pengawas. Sedangkan di Italia hanya operator dan pengawas. Di Malaysia, hubungan dengan sistem pembayaran, clearing, dan transfer elektronik. Di Meksiko, hubungan dengan sistem pembayaran yaitu regulator, dan di Sri Lanka itu hubungan dengan sistem pembayarannya berbentuk clearing. Untuk di negara Amerika, Pakistan dan Bangladesh sebagian di Amerika hubungan dengan sistem pembayaran berbentuk operator dan pengawas. Di Pakistan, hubungan dengan sistem pembayaran sebagian clearing di mana ada kantor bank. Di Bangladesh, bagian hubungan dengan sistem pembayaran berbentuk clearing di kota-kota. Sedangkan di Prancis dan Chili, itu hubungan dengan sistem pembayarannya sedikit pengawas di negara Prancis dan sedikit regulator dan partisipasi di negara Chili. Sistem pembayaran di Indonesia. Sejarah sistem pembayaran di Indonesia. The Javas Bank merupakan bank pemilik pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1828 yang diharapkan mendukung kebijakan ekonomi di koloninya Indonesia. The Javas Bank mempunyai hak khusus sebagai bank sirkulasi yang diizinkan untuk mencetak dan mengedarkan uang. Selanjutnya, pembayaran melalui rekening koran baru dikenal sejak 1 Januari 1907. Perjanjian perhitungan clearing untuk wilayah Batavia, sekarang Jakarta, pertama kali ditandatangani pada 15 Februari 1909. Wilayah Semarang dan Surabaya tahun 1909, Medan tahun 1915, Bandung tahun 1921, dan Makassar tahun 1922. Undang-Undang 11/1953 tentang Pokok Bank Indonesia menandakan berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, di mana pengembangan sistem pembayaran rekening koran atau dengan cek, draft, nota, kredit, dan warkat lainnya dimulai sejak akhir Desember tahun 1954. Undang-Undang Nomor 13/1968 tentang Bank Sentral. Bank Indonesia menyelenggarakan clearing antar bank untuk bank-bank yang berada dalam wilayah clearing yang sama. Selanjutnya, sistem otomasi clearing atau berbasis warkat. Kemudian bertahap diterapkan secara terbatas semenjak 7 April 1990. Penerapan sistem otomasi clearing sepenuhnya baru dimulai sejak 4 Juni tahun 1990 di Jakarta yang dikenal dengan Otomasi Clearing Jakarta atau OKJ, di Surabaya OKS pada 6 Januari 1992 dan di Medan OKM pada 11 Januari 1994. Dan pada kota-kota jumlah peserta dan warkat yang masih sedikit, umumnya diterapkan sistem semi-otomasi clearing lokal atau SOKL. Tahun 1995, Bank Indonesia mulai menerapkan sistem otomasi transfer dana antar kantor terintegrasi atau SAKTI. Tahun 1998, Bank Indonesia meresmikan pendirian sistem clearing elektronik Jakarta atau yang dikenal dengan SKEJ. Tahun 1999, Bank Indonesia secara resmi menerapkan sistem transfer elektronik antar bank yang disebut Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan BI Line. Tahun 2000, Bank Indonesia menerapkan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Selanjutnya, sejarah sistem pembayaran di Indonesia yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement System, di mana tipe transaksinya seperti transfer kredit, transaksi menggunakan central bank money, lebih diutamakan untuk transaksi nilai besar dan bersifat penting seperti transaksi pengelolaan moneter, transaksi pemerintah, transaksi pasar uang antar bank, transaksi settlement hasil clearing antar bank dan clearing pasar modal, settlement untuk transaksi surat berharga atau SBI dan SUN, yang settlement-nya dilakukan pada sistem Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System, dan mekanisme gross settlement dan bersifat no money no game. Penyelenggaranya yaitu Bank Indonesia dan pesertanya tercatat 145 bank termasuk unit usaha syariah, 5 lembaga selain bank atau LSB, 41 peserta dari Bank Indonesia. Selanjutnya, ada Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau yang dikenal dengan SKNBI, di mana tipe transaksinya berbentuk transfer kredit untuk transaksi retail dengan nilai di bawah 100 juta,
clearing warkat debit seperti cek, bilet giro, nota debit lainnya. Mekanisme net settlement, dan untuk clearing debit berlaku mekanisme no money no game. Penyelenggaranya yaitu Bank Indonesia, di mana tercatat peserta sebanyak 142 bank termasuk unit usaha syariah dan Bank Indonesia. Selanjutnya, sistem Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System, di mana tipe transaksinya yaitu settlement surat berharga yang dilakukan melalui BISSSS, dilakukan secara DFP, berfungsi sebagai sarana settlement dan pencatatan kepemilikan surat berharga secara elektronik. Penyelenggaranya yaitu Bank Indonesia, di mana tercatat peserta sebanyak 138 bank umum termasuk unit usaha syariah, 16 subregistry yang terdiri atas bank. Selanjutnya, sistem Central Depository and Book Entry Settlement System atau CBES. Tipe transaksi pada sistem ini yaitu settlement dana untuk penyelesaian sisi dana dari transaksi sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal. Settlement dana dilakukan melalui 4 bank settlement yang menjadi tempat rekening anggota bursa. Penyelenggara sistem ini adalah PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI, di mana pesertanya seluruh anggota Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, ada sistem mekanisme settlement USD atau IDR payment versus payment, di mana tipe transaksi ini penyelesaian settlement dari transaksi-transaksi jual beli dolar Amerika Serikat atau USD terhadap rupiah atau IDR antar bank di Indonesia, dilakukan melalui BIRTGS untuk sisi IDR dan melalui USD CHATS untuk USD, di mana penyelenggara sistem ini adalah Bank Indonesia untuk sisi IDR dan Hong Kong Monetary Authority untuk USD, di mana peserta yang terlibat dalam sistem ini yaitu 35 bank umum termasuk unit usaha syariah. Selanjutnya, sistem jaringan prinsipal kartu ATM, di mana tipe transaksi ini berbentuk transfer dana elektronik menggunakan kartu ATM. Penyelenggaranya ada 3 yaitu PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik, PT Rintis Sejahtera, dan PT Alto Network, di mana pada PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik tercatat 74 bank anggota, PT Rintis Sejahtera sebanyak 39 bank anggota, dan PT Alto Network sebanyak 17 bank anggota. Selanjutnya, sistem internal ATM Bank, di mana tipe transaksi ini berbentuk transfer dana elektronik dengan menggunakan kartu ATM untuk pembukuan antar rekening di bank yang sama. Penyelenggaranya, beberapa bank yang menyediakan fasilitas tersebut. Selanjutnya, sistem jaringan prinsipal kartu ATM atau internasional. Tipe transaksi ini transfer dana elektronik menggunakan kartu ATM. Penyelenggaranya yaitu Mastercard Internasional sebanyak 8 bank dan Visa Internasional sebanyak 10 bank anggota. Selanjutnya, sistem jaringan prinsipal kartu debit nasional. Transfer dana secara elektronik melalui point of sales atau jaringan yang terpasang pada merchant. Penyelenggaranya yaitu PT Rintis Sejahtera atau Debit Prima. Tercatat sebanyak 29 bank termasuk konvensional dan unit usaha syariah atau US atau UUS. Selanjutnya, sistem jaringan prinsipal kartu debit nasional. Tipe transaksi ini berbentuk transfer dana secara elektronik melalui point of sale atau jaringan yang terpasang pada merchant. Penyelenggaranya yaitu PT Rintis Sejahtera, tercatat 29 bank termasuk konvensional dan unit usaha syariah. 2. PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik, tercatat 7 bank termasuk konvensional dan unit usaha syariah, dan PT Alto Network sebanyak 4 bank anggota. Selanjutnya, sistem jaringan prinsipal kartu debit internasional. Penyelenggaranya yaitu Mastercard Internasional atau Maestro sebanyak 8 bank anggota dan Visa Internasional sebanyak 10 bank anggota. Selanjutnya, sistem debit bank, di mana tipe transaksi ini berbentuk transfer dana elektronik dengan menggunakan kartu debit untuk pembukaan antar rekening di bank yang sama. Penyelenggaranya beberapa bank yang menyediakan fasilitas tersebut. Selanjutnya, itu ada jaringan prinsipal kartu kredit, di mana tipe transaksinya berbentuk pembayaran elektronik menggunakan kartu. Penyelenggaranya Visa Internasional, tercatat 18 bank anggota, Mastercard Internasional sebanyak 18 bank umum dan 1 bank lembaga selain bank,
GCB sebanyak 1 bank anggota, American Express sebanyak 1 bank, dan China Union Pay sebanyak 1 bank. Dan uang elektronik, tipe transaksinya berbentuk pembayaran secara elektronik di mana nilai uang tersimpan pada instrumen atau device yang digunakan. Penyelenggaranya yaitu bank dan lembaga non-bank. Peserta yang tercatat sebanyak 6 bank, 4 perusahaan telekomunikasi, dan 1 perusahaan. Selanjutnya, sistem kegiatan usaha pengirim uang non-bank. Tipe transaksi dalam sistem ini, pengiriman uang keluar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia dan dalam wilayah Republik Indonesia. Penyelenggaranya perusahaan telekomunikasi, peserta sebanyak 18 bank anggota, kantor pos sebanyak 18 bank umum dan 1 lembaga selain bank, Pegadaian 1 bank anggota, perusahaan jasa titipan yang menyelenggarakan jasa pengiriman uang sebanyak 1 bank, badan usaha dan perorangan sebanyak 1 bank. Selanjutnya, yaitu money transfer operator atau penyedia sistem pemrosesan transfer dana. Tipe transaksi dalam sistem ini menyediakan sistem atau jaringan dalam kegiatan transfer dana baik keluar wilayah Republik Indonesia, ke dalam wilayah Republik Indonesia maupun dalam wilayah Republik Indonesia. Dan penyelenggara dari sistem ini adalah Western Union. Peserta yang tercatat beberapa bank, PT Pos Indonesia, dan badan usaha bukan bank dan menjadi agen Western Union. Yang terakhir yaitu sistem money transfer operator, di mana penyedia sistem pemrosesan transfer dana, di mana tipe transaksi dalam sistem ini menyediakan sistem atau jaringan dalam kegiatan transfer dana baik keluar wilayah Republik Indonesia, ke dalam wilayah RI maupun ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan penyelenggara dari sistem ini terdapat Western Union, yang tercatat beberapa bank, PT Pos Indonesia, dan badan usaha bukan bank yang menjadi agen Western Union. Selanjutnya, penyelenggaranya adalah MoneyGram, di mana pesertanya itu terdiri dari beberapa bank dan badan usaha bukan bank yang menjadi agen MoneyGram. Dan yang terakhir itu penyelenggaranya ada Firecash BCA sebagai MTO domestik. Peserta yang tercatat terhubung dengan 44 institusi di luar negeri dan sebagai encashment point di 905 cabang BCA. Yang terakhir, selanjutnya mekanisme pembayaran. Mayoritas masyarakat Indonesia masih lebih menyukai menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran barang dan jasa sehari-hari. Penggunaan cek dan billet giro umumnya terbatas untuk perusahaan atau anggota masyarakat dari golongan ekonomi kuat. Layanan pembayaran untuk konsumen semakin berkembang terutama di wilayah perkotaan. Jaringan dan sistem layanan bank online, layanan kredit atau debit langsung secara elektronik, kartu kredit atau debit, jaringan ATM dan pos, smart card, dan postal money order. Layanan perbankan elektronik melalui telepon, internet juga mulai berkembang. Landasan Hukum Bank Indonesia. 1. Undang-Undang 23/1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang 6 Tahun 2009, Pasal 8, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi bank. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan daya guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selanjutnya, landasan hukum Bank Indonesia yaitu Pasal 15 ayat 1, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf B. Bank Indonesia berwenang 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. 3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Landasan hukum Bank Indonesia yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011,
tentang transfer dana menimbang poin C, bahwa penyelenggara transfer dana yang aman, lancar, dan memberikan kepastian bagi pihak terkait diharapkan dapat mewujudkan kelancaran sistem pembayaran nasional. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Pengaturan terhadap sistem pembayaran di Indonesia yang diatur dalam berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia antara lain memuat 1. Cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara sistem pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen resiko. 2. Jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan prosedur pemberian persetujuan. 3. Persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 4. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan, jenis laporan kegiatan, dan tata cara penyampaiannya. 5. Jenis dan persyaratan keamanan instrumen pembayaran yang dapat digunakan di Indonesia termasuk instrumen pembayaran yang bersifat elektronis seperti kartu auto teller mesin atau ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, dan kartu elektronik. 6. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Bank Indonesia yang tidak ditaati. Selanjutnya, Bank Indonesia juga berperan sebagai lembaga pengawas. Bank Indonesia juga sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran. Lembaga terkait dalam sistem pembayaran di Indonesia. 1. Lembaga yang terkait dengan sistem pembayaran di Indonesia meliputi Bank Sentral, bank bukan bank seperti kantor pos, lembaga clearing, pasar modal, lembaga penerbit kartu kredit, lembaga penyedia jasa jaringan komunikasi di bidang sistem pembayaran, dan lembaga terkait sistem pembayaran lainnya. Untuk penyelenggaraan jasa efek, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan tahun 1990, kegiatan clearing dan penyelesaian transaksi bursa efek diselenggarakan oleh PT Clearing Deposit Efek Indonesia atau PT KDEI di bawah pengawasan Badan Pengawasan Pasar Modal. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025. Revolusi digital sistem keuangan. Revolusi digital disertai dengan perubahan perilaku transaksi dari agen ekonomi, di mana perilaku belanja masyarakat mengarah pada sistem online. Metode pembayaran mengarah pada pembayaran non-tunai yang kemudian akan didominasi oleh sistem mobile. Sekat-sekat yurisdiksi atau borderless akan memudar dan mengurangi kedaulatan ekonomi nasional. Di dunia keuangan non-bank yang belum banyak terkena peraturan less regulate mulai bertambah layanan keuangan yang selama ini dominasi bank. Kunci utama di era digital adalah terkait dengan data. Sistem keuangan dituntut pada kondisi cepat, efisien, dan tetap mengutamakan keamanan. Sistem pembayaran retail di Indonesia. Bank Indonesia Sistem pembayaran retail di Indonesia. Bank Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa volume transaksi dengan menggunakan transaksi digital semakin mendominasi dari waktu ke waktu dibandingkan kartu kredit dan kartu debit. Hal ini didukung oleh bisnis platform di online terutama fintech dan e-commerce semakin meningkat dari waktu ke waktu. Seperti data yang tercatat di BI pada tahun 2019 yaitu sebanyak 272 pelaku fintech dan 200 pelaku e-commerce. Dan khusus untuk fintech didominasi oleh pinjaman sebanyak 172 pelaku. Transaksi tersebut tumbuh dalam tren eksponensial. Pada sistem pembayaran, kinerja transaksi tersebut bahkan semakin mendekati kinerja perbankan, khususnya untuk transaksi e-commerce, dan preferensi masyarakat terhadap layanan pembayaran yang ditawarkan oleh fintech untuk transaksi e-commerce terus menguat termasuk pedagang. Selanjutnya, tantangan kebijakan di era digital, di mana impor, cyber risk, proteksi data, systemic risk, shadow banking, dan persaingan usaha itu lebih berat daripada efisiensi, inklusivitas, dan produktivitas.
Dan visi dari sistem pembayaran di Indonesia untuk tahun 2025 yaitu SPI 2025 mendukung integritas ekonomi keuangan digital nasional, sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inklusi keuangan. Selanjutnya, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. Selanjutnya, menjamin interlink atau vintage dengan perbankan untuk menghindari resiko shadow banking melalui peraturan teknologi digital seperti IPI, kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan. Yang keempat, itu menjamin keseimbangan antara inovasi dan consumer protection, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML/CFT, kewajiban keterbukaan data, informasi, bisnis publik, dan penerapan dan subtech dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan. SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas. Inisiatif 3. Infrastruktur pasar keuangan. Inisiatif ini akan dicapai melalui modernisasi infrastruktur dan penguatan kerangka regulasi infrastruktur pasar keuangan. Inisiatif 4. Data. Inisiatif ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur publik untuk pengelolaan data. Targetnya, keterbukaan data, transparansi, dan disiplin pasar. Pengembangan data hub, integrasi pelaporan, dan pengembangan payment ID juga merupakan key deliverables dalam inisiatif ini. 5. Inisiatif pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Inisiatif ini akan dicapai melalui penguatan kerangka peraturan, perizinan, dan pengawasan. Kerangka peraturan termasuk kerangka proteksi, data pribadi dan keamanan siber, integrasi perizinan dan pengawasan termasuk pemanfaatan RegTech dan SuperTech. Bank Indonesia pada tahun 2019 mengeluarkan target outcome blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. BSPI 2025 akan menavigasi proses transformasi ekonomi Indonesia masa depan ke arah digital. Sistem pembayaran yang lancar akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan, di mana terdapat target rasio digitalisasi perbankan yang meningkat pada tahun 2025 menjadi 13,3. Target rasio inklusi keuangan digital pada tahun 2025 meningkat menjadi 55,0 dan target transaksi digital pada tahun 2025 meningkat menjadi 1,64x. Isu strategi sistem pembayaran. Perkembangan isu terkini yang mencakup dua hal yaitu 1. Uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency atau CBDC. Kenapa CBDC penting? 1. Interest in technological innovation for the financial sector. 2. The emergence of new entrants into payment service and intermediation. 3. Declining use of cash in the few country. 4. Increasing attention to call private digital tokens. CBDC akan berdampak pada payments, monetary policy implementation, and financial stability. Kim and Kwon, the introduction of deposit in CBDC account, essentially the crisis supply of private credit by commercial banks, which raise the nominal interest rate and hence lower commercial bank reserve deposit ratio. 2. Digital payment. Payment channel contohnya pada untuk bank itu Bank BCA dan Bank Mandiri. Untuk non-bank itu contohnya OVO dan GoPay. Dan contoh payment teknologi itu ada barcode, NFC, internet payment, mobile payment, dan card reader. Player saat ini terdapat 45 penyelenggara uang elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia per 26 Maret tahun 2022.